Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Jadi selamat bertemu dengan Bapak kembali adik-adik di semester 3. Jadi hari ini kita akan membahas materi kuliah. Jadi baru mungkin kita masuk materi pertama, masuk di mata kuliah pariwisata, spiritual, dan religius. Jadi untuk mata kuliah ini di semester 3 ini Bapak yang mampu, Bapak adalah Bapak Idolagus Gede. Terus apa saja yang nanti akan kita bicarakan, apa yang akan kita diskusikan mengenai mata kuliah pariwisata, spiritual, dan religius itu sendiri. Nah, yang pertama itu yang akan kita bicarakan adalah tentang konsep dasar. Apa sih sebenarnya wisata spiritual tersebut? Nah, lalu yang kedua, kita akan bicara budaya spiritual itu sendiri. Yang ketiga, kita akan bicara hakikat wisata dan wisatawan. Terus yang keempat, kita akan bicara tentang klasifikasi wisatawan. Dan yang kelima, kita akan bicara tentang bagian-bagian wisata spiritual. Nah, jadi untuk pertemuan ini akan ada 5 bab yang akan kita bicarakan, mengulas tentang kelima hal. Nah, untuk mempercepat waktu, Pak lanjut saja. Nah, yang pertama tentang wisata spiritual. Nah, Pak kutip dari Bali Travel News, di mana konsep tentang wisata spiritual itu sendiri adalah merupakan salah satu kegiatan wisata minat khusus, yakni perjalanan wisata menuju tempat-tempat suci untuk melaksanakan kegiatan spiritual berupa sembahyang, yoga, meditasi, konsentrasi, dekonsentrasi, dan istilah lainnya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, kalau misalnya kita simpulkan, istilah wisata spiritual ini adalah suatu perjalanan untuk merelaksasi pikiran dengan mencari tempat-tempat atau menuju tempat-tempat suci, ya, untuk melaksanakan persembahyangan bisa, untuk melaksanakan meditasi bisa, ya, untuk memfokuskan konsentrasi dan sebagainya. Jadi itu kira-kira konsep yang diusung dalam wisata spiritual. Nah, jadi wisata spiritual itu arahnya adalah wisata yang berkaitan dengan keagamaan Hindu khususnya di Bali, dan wisata untuk mencari tempat-tempat suci. Nah, itu gini awal yang kita bicarakan dalam wisata spiritual. Nah, selanjutnya kita bicara tentang budaya spiritual. Nah, bagaimana kita mendeskripsikan budaya spiritual itu? Kalau kita bicara budaya spiritual, nah, jadi erat sekali kaitannya dengan budaya itu sendiri. Misalnya, kalau kita melihat budaya spiritual itu adalah suatu organisasi spiritual yang dikembangkan menjadi sebuah sistem keyakinan, ya, keyakinan nilai, norma, cara berpikir, berperasaan, dan bereaksi dengan memancarkan prinsip-prinsip spiritual pada daerah wisata tersebut. Nah, kalau dicarikan contoh misalnya seperti ini. Budaya spiritual itu kalau di Bali bisa dicontohkan dengan misalnya umat Hindu yang bertradisi, yang berbudaya. Jadi ketika melaksanakan upacara 3 bulanan, ya, memperingati bayi itu lahir 3 bulan, nah itu adalah konsep budaya yang berkaitan dia dengan proses spiritual. Jadi sekaligus terjadi di situ, ada sinkronisasi di situ. Jadi di satu sisi dia menjalankan budaya yang memang harus mereka jalankan, misalnya proses 3 bulanan itu, tapi di sisi lain juga berlangsung proses spiritual itu sendiri. Nah, itu salah satu contoh untuk mendeskripsikan apa itu budaya spiritual. Terus selanjutnya tentang wisata dan wisatawan. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia sendiri, ya, kalau kita bicara wisata dulu. Jadi kalau kita membahas tentang orang berwisata, sudah tentu seperti yang sering saya sampaikan di dalam perkuliahan sebelumnya.
Jadi yang namanya wisata itu adalah mengunjungi suatu tempat, ya, mengunjungi suatu tempat yang tujuannya jelas adalah untuk merelaksasi pikiran. Ya, jadi kata kunci itu adalah untuk merelaksasi pikiran. Nah, jadi setelah mumet melakukan pekerjaan misalnya seminggu, jadi ada pikiran untuk melakukan perjalanan. Ya. Perjalanan itu tentunya ya tujuannya seperti yang Pak bilang tadi adalah untuk merelaksasi pikiran. Nah, terus wisatawan itu apa? Wisatawan itu adalah orangnya, orang yang melakukan perjalanan untuk merelaksasi pikiran itulah disebut dengan wisatawan. Terus wisatawan inilah kemudian di Bali kita kenal dengan apa namanya istilah turis. Ya, tentunya wisatawan itu adalah wisatawan apa namanya mancanegara. Kalau wisatawan domestik ya paling kita istilahkan mereka dengan wisatawan atau pelancong. Kalau wisatawan mancanegara itulah yang disebut sering dengan turis. Nah, kalau apa kaitannya dengan spiritual? Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2001 halaman 1087 yang dimaksud dengan wisata spiritual itu adalah berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan, rohani dan batin. Ya. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan spiritual itu adalah berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan, rohani dan batin. Nah, di dewasa ini pengaruh globalisasi membuat orang menyatakan diri sebagai spiritual, bukan religius. Ya, orang berusaha mengambil intisari sejumlah filsafat dan sistem kepercayaan di seluruh dunia. Nah, begitu juga Hicks dan Jackson di tahun 2006 menyatakan bahwa wisatawan spiritual itu adalah seseorang yang mengunjungi tempat di luar ia biasa berada, ya, dengan keinginan untuk mencari pertumbuhan spiritual yang sifatnya religius, ya, religius, non religius, sakral, ataupun sekedar mencari pengalaman tanpa memperhitungkan tujuan utama melakukan perjalanan. Jadi jelas, secara umum mungkin tujuan orang berwisata itu adalah apa namanya mencari hiburan, mencari panorama alam, mencari apa misalnya tempat yang gemerlap. Nah, tetapi di spiritual ini, di wisata spiritual ini, orang itu cenderung ingin mengunjungi tempat di luar kebiasaannya dia biasanya berada. Misalnya orang yang biasanya berkunjung ke tempat yang penuh dengan panorama alam, keindahan alam, tiba-tiba mereka ingin melakukan kunjungan ke suatu tempat suci. Nah, itulah yang bisa dikatakan dia sebagai wisata spiritual. Itu dulu untuk tentang wisata dan wisatawan. Nah, kalau kita klasifikasikan wisatawan itu sendiri atau turis itu sendiri ya, jadi wisatawan itu adalah orang yang melakukan perjalanan. Jadi ada klasifikasinya. Jadi yang pertama itu ada sightseeing spiritual tourist. Jadi sightseeing itu kan melakukan perjalanan dengan apa namanya kurang dari 24 jam ya. Jadi wisatawan yang pertumbuhan spiritual secara pribadi menjadi alasan utama berkunjung. Namun pengalaman spiritualnya lebih rendah. Jadi maksudnya di sini adalah wisatawan yang mempunyai apa namanya kesadaran untuk melaksanakan atau berkunjung ke tempat wisatawan yang bersifat spiritual, yang bersifat atau mengarah ke tempat suci itu melakukan kunjungan. Nah, tapi pengalaman spiritualnya itu rendah. Misalnya seperti ini. Jadi si A memutuskan untuk melaksanakan perjalanan atau berwisata ke apa namanya tempat melukat kalau di Bali. Jadi mereka tidak sadar sepenuhnya kalau sebenarnya mereka itu telah melakukan atau melakukan perjalanan yang bersifat spiritual. Ya, mereka itu belum sadar sepenuhnya atau kesadaran mereka masih rendah kalau klasifikasi wisatawan mereka itu adalah wisata spiritual. Itu namanya sightseeing spiritual tourist. Nah, yang kedua ada incidental spiritual
tourist. Jadi incidental spiritual tourist itu adalah pertumbuhan spiritual individu, ya, bukan mengambil keputusan berwisata, namun dalam perjalanan wisatanya itu tidak sengaja menikmati liburan spiritual. Ya, jadi insidental ya. Jadi insidental mereka merencanakan melaksanakan wisata, misalnya mereka mengambil paket wisata ya, mengambil tempat A, B, C, D. Nah, salah satu tempat itu ternyata di dalamnya ada lokasi-lokasi yang mengarah ke wisata spiritual. Mereka sadar itu. Nah, itu namanya incidental spiritual tourist. Terus yang ketiga, ada casual spiritual tourist. Nah, jadi casual spiritual tourist itu adalah wisatawan yang pertumbuhan spiritual individunya merupakan motivasi yang umum untuk memiliki pengalaman spiritual. Nah, jadi ini casual ini artinya para calon wisatawan itu memiliki kesadaran penuh. Oh, saya ingin jalan-jalan ke tempat suci gitu misalnya. Jadi dia mempunyai kesadaran penuh. Dia sadar kalau dia itu akan melakukan perjalanan untuk merelaksasi pikiran dia ke tempat-tempat suci. Untuk apa misalnya melakukan meditasi, melakukan yoga, ya, bersembahyang. Itu casual spiritual tourist. Nah, selanjutnya ada serendipitous spiritual tourist. Serendipity ya. Jadi serendipity itu adalah apa namanya? Sebuah penemuan ya berdasarkan pengalaman. Jadi sebuah penemuan berdasarkan pengalaman itu maksudnya ya pertumbuhan spiritual pribadinya bukan sebagai apa namanya, bukan sebagai unsur yang mempengaruhi keputusan berwisata. Sekali lagi, pertumbuhan spiritual pribadi bukan sebagai unsur yang mempengaruhi keputusan berwisata, namun mereka mendapatkan pengalaman spiritual mendalam setelah melakukan perjalanan tersebut. Jadi hampir mirip dia dengan apa namanya insidental. Jadi serendipity itu mereka mendapatkan pengalaman berwisata atau merasa melakukan perjalanan spiritual itu ketika mereka mengunjungi tempat tersebut. Ya, misalnya ketika si A melaksanakan perjalanan atau berwisata spiritual ke apa namanya ke tempat melukat, ke tempat melukat. Jadi di situ dia melakukan apa namanya istilahnya mandi, ya mandi. Terus itu ada perubahan yang signifikan yang mereka rasakan setelah mencoba tempat pemandian yang disucikan tersebut. Ya, jadi mereka merasa, oh ini pengalaman spiritual saya. Jadi mereka setelah melaksanakan perjalanan itu mereka sadar, oh ternyata ada manfaat, ada makna yang saya dapat ketika mengunjungi suatu tempat atau tempat, nama spesifiknya adalah tempat melukat itu, saya mengalami keadaan yang lebih baik. Ya, misalnya stamina-nya menjadi lebih baik dari pikirannya menjadi yang dulunya tidak tenang menjadi tenang, jadi seperti itu. Nah, terus bisa lagi mungkin dicontohkan ketika mereka melakukan yoga. Nah, yoga itu kan sebetulnya adalah olahraga kesehatan. Jadi ketika mereka sudah melaksanakan aktivitas yoga tersebut, jadi akan ada perubahan, ya, akan ada perubahan tingkat kesehatan gitu misalnya dari yang terdahulunya belum melaksanakan wisata spiritual yoga. Jadi setelah melaksanakan itu dia akan mendapatkan pengalaman baru. Ya, jadi kesehatan saya lebih baik setelah melakukan aktivitas yoga ini. Nah, itu yang disebut dengan serendipitous spiritual tourist. Ya. Nah, jadi selanjutnya, nah ini yang terakhir mungkin ya, biar tidak terlalu panjang adik-adik menyimaknya. Terus ada bagian-bagian wisata spiritual. Jadi wisata spiritual itu juga bisa diklasifikasikan lagi. Yang pertama, wisata religi.
Jadi wisata religi itu memang spesifik ya, spesifik para wisatawan itu memang ingin mengunjungi tempat-tempat suci, ya, tempat-tempat suci ini fokusnya. Ya, tempat suci itu bisa berupa pura, bisa berupa makam ataupun tempat-tempat bersejarah. Nah, itu wisata religi. Terus yang kedua ada wisata meditasi. Jadi kalau kita bicara tentang wisata meditasi, jadi arahnya nanti adalah para wisatawan itu melaksanakan kunjungan ke tempat-tempat yang sunyi dan hening, ya, kunjungan ke tempat sunyi dan hening, ya, untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Kemana misalnya? Nah, berkunjung ke ashram gitu misalnya, mencari gua-gua tertentu untuk melakukan meditasi. Nah, itu namanya wisata apa namanya meditasi. Nah, terus yang selanjutnya ada wisata olahraga. Nah, seperti yang Pak bilang tadi, jadi wisata olahraga itu di dalamnya uh, ada yoga. Jadi kita di Bali mulai ya, sudah mulai sekarang untuk menggalakkan yang namanya yoga, di mana yoga itu kan tujuannya adalah untuk relaksasi syaraf dan otot, ya, melalui berbagai macam gerakan tubuh. Jadi yoga itu sangat baik dan juga sudah diakui oleh apa namanya dunia medis modern, kalau yoga itu bisa meningkatkan kesehatan tubuh, ya, menenangkan pikiran, relaksasi pikiran. Jadi itu termasuk dia ke dalam wisata spiritual melalui wisata yoga ini. Nah, barangkali untuk hari ini cukup sekian. Nanti silakan adik-adik simak berulang-ulang. Kalau memang ada yang tidak dipahami, nanti silakan ditanyakan. Ya, sebagai penutup, Pak tutup dengan para Santi, Om Santi, Santi, Santi.